Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kurniadi Ari, saya seorang praktisi hukum, akademisi hukum di Provinsi Jambi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, masih di bulan Ramadan, kita berbicara tentunya pasti dengan masalah hukum. Nah, ini pada kesempatan yang berbahagia ini topik kita ya cukup menarik ya, tentang bagaimana cara membeli tanah yang belum bersertifikat. Nah, sebelum kita roasting semua ini, tentu kita mohon bantuan dulu kepada teman-teman sekalian untuk bisa subscribe, like, share channel kami supaya channel kami ini bisa tentunya pasti tetap bisa growth, tumbuh dan kami bisa continue konsisten memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat. Nah, yang pertama terkait dengan melakukan jual beli tanah yang belum bersertifikat, kita mulai dari pasti adanya para pihak dulu, ada pihak penjual dan ada pihak pembeli. Nah, ketika si pembeli pengen membeli sebuah tanah berdasarkan dia sudah punya kriteria tertentu terhadap sebuah tanah yang ingin dibelinya sesuai dengan ekspektasi dia dan kebutuhan dia, maka langkah pertama yang dilakukan adalah bertemu dulu tentunya dengan si penjual. Nah, karena tadi kan ada penjual, ada pembeli. Nah, jadi pembeli bertemu dulu dengan penjual. Nah, karena kenapa itu kita lakukan? Karena ada prinsip dalam jual beli itu, ya termasuk jual beli tanah juga pasti ya. Prinsip terang, tunai, dan kita tambahkan satu tuntas. Nah, terang kita maksudkan kita bertemu dengan pihak-pihak sehingga teranglah pihaknya. Jadi kita bertemu dengan pihak secara paripurna. Nah, contohkan sebuah objek tanah yang akan dijual, yang akan ditransaksikan antara penjual dan pembeli. Nah, misalkan si pembeli ini sudah berkeluarga, ya boleh saja dia nanti dengan pasangannya, suami istri, atau kalau belum berkeluarga, seorang diri tentunya. Nah, bertemu dengan si pembeli. Nah, dalam persoalan ini si pembeli, katakanlah contohnya pembeli ini ada, si penjual, si penjual, katakanlah penjual ini ada 4 orang. Nah, ternyata dalam 4 orang ini, satu di antara mereka itu sudah meninggal dunia. Lalu bagaimana caranya? Ini yang sering ada banyak persoalan kita sebagai seorang advokat menemukan sehingga berperkara sampai ke pengadilan. Nah, jika pihaknya ini 4 orang, lalu ada yang meninggal 1 orang, pastikan ahli waris penggantinya juga hadir dalam pertemuan itu dan di kemudian hari turut duduk sebagai pihak penjual. Nah, ini yang kita maksudkan dengan terang tadi. Jadi, semua pihak itu sudah paripurna hadir, lengkap hadir, tanpa ada yang kurang. Nah, setelah melakukan pertemuan antara penjual dan pembeli, lalu mereka sudah bersepakat tentang barangkali harganya, ya. Setelah itu jangan terburu-buru dulu melakukan transaksi, jangan. Nah, kami sarankan ya si pembeli mendatangi dulu objek perkaranya. Nah, ini juga termasuk dalam azas terang tadi ya. Terang itu artinya jangan-jangan dalam tanda petik si penjual ada menutupi tentang objek perkara yang akan bukan objek perkara, objek tanah yang akan dijualnya. Nah, si pembeli beritikat baik terlebih dahulu datangi tanah yang akan dibelinya. Nah, di situ kita memastikan apakah tanah yang dijual itu sudah sesuai dengan ekspektasi dia. Contohnya dia akan melakukan misalkan membangun rumah dengan tingkat 3 barangkali ya. Nah, tanah itu sudah sesuai nggak? Mampu nggak? Kuat nggak tanah itu? Sesuai nggak konturnya, teksturnya, ya tanah tersebut dengan rencana atau planning dia. Atau mungkin rencananya untuk perkebunan. Jangan-jangan tanahnya penuh dengan bebatuan sehingga tidak cocok untuk melakukan perkebunan. Nah, dan seterusnya. Tentu harus dalam tanda petik sesuai dengan ekspektasi. Yang kedua, kenapa kita datang ke objek perkara? Tentu kita mengharapkan bertemu dengan pihak-pihak yang bergandengan dengan tanah yang akan dibeli. Dalam bahasa kita di sini, sepadan-sepadan tanahnya. Jadi batas sebelah kiri, sebelah kanan, atau batas sebelah timur, barangkali sebelah utara, barat, dan selatan itu sudah ditemui. Dan boleh saja kita membuka komunikasi untuk memastikan bahwa tanah yang akan dibeli oleh si pembeli itu tidak dalam sebuah persoalan hukum dan tidak dalam sebuah sengketa. Pastikan itu dulu. Nah, lalu ketika sudah mengetahui secara rigid, secara terang siapa saja yang berhak terhadap tanah yang akan dijual ini,
ya katakan contohnya tadi 4 orang ya, atau sudah ada meninggal barangkali, ya pastikan ahli waris penggantinya juga nanti bertindak sebagai penjual. Nah setelah itu sudah kita lihat semuanya sudah tidak ada persoalan lagi, barulah nanti datang ke kelurahan dulu, jangan buru-buru dulu, ya jangan tergesa-gesa dulu. Oh ini murah, lalu tergesa-gesa untuk melakukan transaksi, jangan dulu. Datang ke kelurahan, pastikan minta surat keterangan penguasaan tanah oleh si penjual. Dia betul-betul menguasai tanah ini dan dia betul adalah pemilik tanah ini. Dan minta keterangan oleh kelurah, kalau seandainya kelurahan, itu surat keterangan tidaklah tanah ini sedang bersengketa. Nah, kalau di desa tentunya mendatangi kepala desanya. Kalau misalkan, kalau di Aceh kalau nggak salah itu keciknya, datangi keciknya. Pastikan ada 3 surat tadi. Surat penguasaan tanah, surat tidak sedang bersengketa, dan si penjual memang adalah pemilik tanah tersebut. Nah, setelah ini dilakukan tahapan yang ketiga ini, ya, yang keempat barulah datang ke notaris, tentunya ke PPAT, pejabat pembuat akte tanah, untuk melakukan transaksi. Karena menurut peraturan pemerintah atau PP nomor 18 tahun 2021, Jungto PP nomor 24 tahun 97 menyatakan bahwasanya transaksi atau jual beli tanah itu harus di depan PPAT. PPAT artinya pejabat pembuat akte tanah. Nah, hati-hati juga karena tidak semua notaris itu PPAT. Dan pastikan PPAT. Nah, tentu setelah nanti PPAT meminta syarat-syarat yang dimintakan untuk sebuah transaksi tersebut, barulah sebuah objek tadi dilakukan transaksi jual beli. Nah, tentu ini harus juga memenuhi unsur pasal 1320 KUA Perdata tentang syaratnya sahnya sebuah jual beli. Nah, setelah di hadapan PPAT nanti akan dikeluarkan akta jual beli, tentu dengan nanti ada pajaknya segala macam nanti akan disampaikan oleh PPAT, pejabat pembuat akte tanah. Nah, setelah itu nanti akan dikeluarkan akta. Nah, akta karena dibuat di hadapan PPAT, maka akta itu akan menjadi akta otentik. Nah, apa itu akta otentik? Akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk mengeluarkan akta tersebut. Nah, sehingga akta tersebut nantinya nilai pembuktiannya sempurna. Jadi tidak akan diingkari oleh salah satu pihak, terutama nanti penjual tentunya ya, dalam tanda petik. Nanti ada saja mungkin barangkali, oh kami dulu tidak pernah jual dan seterusnya. Akhirnya berperkara. Nah, apakah dibuat jual beli di bawah tangan bisa? Ya bisa, tapi ini berisiko, sangat berisiko sekali karena akta di bawah tangan atau akta yang dibuat oleh para pihak saja, penjual, pembeli, kadang-kadang mereka ini tidak cakap hukum, tidak mengerti hukum, maaf. Contohnya jual beli itu tidak terang, tidak lengkap pihaknya, jual beli itu tidak ada saksinya, dan banyak problem-problem lain yang saya pastikan itu akan menjadi problem bahkan malapetaka di kemudian hari. Karena sepengalaman kami menjadi seorang pengacara itu, ada objek perkara yang jual sampai miliaran, transaksinya bahkan puluhan miliar, itu malah menjadi petaka bagi pihak-pihak melakukan transaksi tersebut. Nah, pastikan jual beli itu sudah ada azas terang, ya, terang itu tidak ada yang ditutup-tutupi oleh si penjual, pihak-pihaknya diterangkan dengan jelas, ini yang berhak, lalu surat-suratnya diterangkan, lalu objek yang dijualkan diterangkan, ya, terang semuanya, dan satu lagi, jangan lupa tunai. Ini yang penting. Jadi janganlah jual beli, misalkan disepakati tadi 1 miliar objek ini dibeli, atau 2 miliar, atau 3 miliar, ya, berapa saja. Jangan misalkan ketika transaksi tidak tunai pembayarannya. Contohnya disepakati 1 miliar, lalu hanya dibayar 950 juta. Belum terjadi perpindahan hak di sini, belum terjadi peralihan hak antara si pembeli dan penjual. Kenapa? Karena belum dilakukan secara tunai. Jadi jual beli itu harus dilakukan secara tunai. Nah, ketika tidak tunai, tidak terjadi peralihan hak. Nah, ini yang perlu dicermati juga ya. Jangan si pembeli mengambil risiko ya, karena uangnya nanti dengan alasan depositonya belum keluar dan seterusnya, itu menggantung pembayaran dan ini akan menjadi problem di kemudian hari. Nah, di samping nanti pihaknya tidak jelas juga akan menjadi problem di kemudian hari. Nah,
Ketika semuanya sudah dilaksanakan, ya sudah objeknya sudah jelas, pihaknya sudah terang, semuanya sudah ya tidak ada yang ditutup-tutupi, sudah lengkap semua, sudah dibuat di hadapan notaris, PPAT, jual belinya, maka nanti setelah ada akta tadi, akta jual beli atau AJB, maka si pembeli bisa menaikkan tentunya menjadi sertifikat. Nah, ketika sudah menjadi sertifikat, itu sudah di posisi aman katakanlah begitu karena sertifikat itu nilai pembuktiannya sempurna. Jadi sangat sulit untuk diingkari oleh salah satu pihak. Jadi itu menurut kami panduan bagi masyarakat ya, pencerahan hukum dari kami, penyuluhan hukum dari kami, dialektika kita pada hari ini bagaimana untuk melakukan sebuah jual beli tanah yang belum bersertifikat sehingga ke depan tidak melahirkan, tidak menyisakan persoalan hukum, bahkan dalam tanda petik pengalaman kami jadi pengacara itu ada yang menjadi malapetaka bahkan. Nah, contoh juga kami akan menangi sebuah perkara di Kota Padang. Nah, itu juga dari jual beli yang ada persoalan sebuah rumah. Nah, akhirnya saling gugat-menggugat di pengadilan. Nah, tentu ini berangkat dari persoalan-persoalan yang tidak tuntas di awal karena prinsip-prinsip tadi tidak dipenuhi, azas terang, tunai, dan tuntas. Ya, nah, akhirnya karena ketidaktuntasannya inilah yang melahirkan persoalan hukum di kemudian hari dan dalam tanda petik tadi bahkan dalam tanda petik melahirkan petaka. Nah, ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bernilai pahala buat kami. Dan dengan pencerahan hukum ini, kalau ada nanti diskusi, boleh silakan dibuat di kolom komentarnya. Nasrun minallah wa fatun qarib, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.